Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada mengawali setiap aktivitas kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita dalam menjalani setiap kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menghantarkan kehidupan kita untuk menjalani setiap aktivitas kita. Tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, demikianlah dikatakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kehidupan setiap orang percaya hendaklah hidup di dalam kasih. Hidup yang diarahkan, digerakkan dengan kasih. Karena jelas, hidup kita ini bisa sampai dengan saat ini, itu adalah karena kasih. Karena kasih orang tua kepada kita, karena kasih orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendoakan kita, yang menopang kehidupan kita. Dan karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Ia memberikan keselamatan kepada kita. Karena kasih itulah, maka hidup kita bisa berjalan, bisa terarah. Maka apa yang mau kita kenal? Apa yang mau kita lihat? Bagaimana Allah yang kita kenal dari setiap perjalanan kehidupan kita? Karena kasih Allah itu, maka hidup kita diharapkan adalah saling mengasihi. Tetapi terkadang di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita lebih cenderung dihantui rasa khawatir, dihantui rasa cemas, rasa takut daripada apa yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Allah menunjukkan sesulit apapun kehidupan kita, Allah akan terus berada bersama-sama dengan kita. Tetapi yang kita praktekkan dalam hidup kita berbeda. Kita meyakini Allah ada beserta kita, tetapi dalam praktek kehidupannya, kita selalu merasakan bahwa Allah itu tidak ada. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah roh penakut, roh khawatir, roh yang selalu hitung-hitungan, roh yang selalu menimbang-nimbang, sehingga semua yang kita lakukan akhirnya kita hitung-hitung. Sehingga kita selalu mengatakan, capek sekali, aku sudah lelah, aku kecewa, aku sakit hati, dan lain sebagainya. Maka di sini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan adalah bagaimana hidup kita ini seturut dengan kehendak Allah. Menjalankan hari-hari kita ini adalah seturut dengan apa yang sudah Tuhan arahkan dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki setiap orang percaya itu hidup di dalam kasih-Nya. Karenanya kita diingatkan. Sebab Allah memberikan kepada kita itu adalah roh keberanian, bukan roh ketakutan. Jadi setiap kita melangkah, jangan lagi ragu, tetapi percayakan kepada Tuhan bahwa ketika kita melangkah, ada Tuhan beserta kita. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka di sini kita harus mengingat kembali bahwa roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh
yang menguatkan, memberanikan kita untuk berjalan, untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan, dan untuk melanjutkan setiap kehidupan kita. Karena itu lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kasih, ya, membangkitkan kekuatan kita. Karena kita tahu kita ini adalah manusia yang lemah, harus kita sadari itu. Tetapi di dalam kelemahan kita itu, Allah datang dengan cinta kasih-Nya dan memberikan kita kekuatan. Lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika orang jatuh cinta, maka kekuatan yang muncul dari kehidupannya itu di luar dari yang biasanya. Maka itu yang menggobrak kita, sehingga kekuatan itu muncul. Kekuatan itu berada ketika kita didiami oleh roh yang membangkitkan kekuatan. Kemudian Allah membangkitkan kasih, sehingga ketika kita melihat berbagai macam pertikaian, permusuhan, gejolak, tetapi Allah mau mengeluarkan kita dari persoalan itu dan membangkitkan kita dengan roh-Nya, yaitu dengan memberikan roh yang membangkitkan kasih. Biar orang bermusuhan, biar orang bertikai, tetapi kalau kita sebagai orang percaya harus tetap menebarkan kasih itu, memberitakan tentang kasih itu, karena Allah menginginkan itu pada setiap orang percaya untuk memberitakan tentang kasih. Yang ketiga, ketika semua orang tidak lagi mengikuti ritme alam yang telah Allah jadikan, maka Allah menginginkan hidup setiap orang percaya itu hidup di dalam ketertiban. Maka ketika Allah menjadikan bumi ini ada gelap dan ada terang, maka disitulah setiap kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan aturannya. Karena sudah banyak sekarang kita sendiri dalam gereja kita juga sedang dilema tentang ketertiban. Kalender gereja sudah mencatat bahwa minggu demi minggu itulah yang harus dijalani. Tetapi apa yang terjadi, kita selalu ingin merubah aturan daripada perjalanan minggu-minggu itu. Minggu itu menyatakan adanya minggu Epifanias, minggu dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita pernah mengingat itu? Dokumen gereja mencatat, tetapi perilaku kita tidak pernah berbuat. Kita selalu tidak tertib dengan itu. Maka lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Allah mau memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Sehingga siapa yang mau masuk di dalam roh yang membangkitkan itu, maka dia harus hidup di dalam kekuatan Allah, kasih Allah, dan ketertiban yang sudah diaturkan oleh Allah. Jangan takut untuk menyatakan yang benar. Jangan takut untuk melakukan ritme alam atau ritme yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dimanapun kita berada, mari kita jalani hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena bukan roh ketakutan yang diberikan oleh Allah, tetapi roh keberanian, roh yang membangkitkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi penguat bagi kehidupan kami. Ajari kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.